Yohanes 10 ayat 22 sampai 42. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui Aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena Aku telah berkata, Aku anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, mari kita hidup sebagai misionaris. Sebagai misionaris, amin. Judul khotbah hari ini adalah yang percaya dan yang tidak percaya. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai dengan 42. Bulan Mei telah tiba, sungguh musim yang sangat indah. Hanya dengan berjalan sambil merasakan angin, bunga, pohon, sinar matahari, dan langit diciptakan Tuhan saja sudah membuat senyum merekah di wajah. Ini adalah musim yang penuh kebahagiaan. Terlebih lagi, hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai misionaris, apakah yang lebih indah dari ini? Amin.
Pada hari terakhir di bulan Mei, kita berencana mengundang teman-teman Indonesia untuk beribadah bersama. Lalu pergi piknik ke Sungai Han untuk makan ayam goreng dan menikmati waktu persekutuan yang menyenangkan. Mulai sekarang, mari kita catatkan nama teman-teman Indonesia dan berdoa agar Roh Kudus bekerja, sehingga segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Di Korea, bulan Mei disebut sebagai bulan keluarga. Ada hari anak, hari orang tua, hari guru, hari suami istri. Di sisi lain, meskipun Indonesia tidak memiliki bulan keluarga secara khusus, mereka merayakan pada waktu yang berbeda. Hari anak tanggal 23 Juli, hari ibu tanggal 22 Desember, dan hari ayah tanggal 12 November. Walaupun waktu perayaan berbeda, kedua negara memiliki budaya yang sama dengan menghargai keluarga sebagai hal yang sangat berharga. Keluarga dan gereja yang didirikan sendiri oleh Tuhan adalah tempat untuk meneruskan perjanjiannya serta tempat untuk belajar dan mengalami kasih Tuhan. Di saat yang sama, tempat ini juga merupakan tempat peperangan rohani di mana serangan iblis terjadi paling sengit. Melalui firman hari ini, saya berdoa agar kita semua mendengar suara Tuhan bagi keluarga dan gereja kita, taat dan menjadi pemenang dalam peperangan rohani tersebut. Setelah Nabi terakhir perjanjian lama, Malaki, firman Tuhan seolah-olah terputus selama sekitar 400 tahun. Dan sosok yang muncul memecah keheningan panjang selama 400 tahun itu adalah Yohanes Pembaptis. Ia adalah nabi terakhir yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Ia bersuruh, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pada waktu itu, para pemimpin agama Yahudi mendengar kabar tentang Yohanes Pembaptis dan mengirim orang untuk menyelidikinya serta bertanya langsung kepadanya. Hal ini karena mereka sedang menantikan Mesias. Namun Yohanes Pembaptis menyatakan dengan jelas, "Aku bukan Mesias, inilah anak Allah." Meskipun demikian, bahkan setelah mendengar kesaksian ini, mereka tetap tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka melihat orang buta dapat melihat kembali, bahkan mengambil orang tua si buta untuk bertanya. Mereka melihat mujizat, orang lumpuh selama 38 tahun bangkit berdiri. Mereka melihat mujizat, 5 roti dan 2 ikan yang memberi makanan 5.000 orang. Namun meskipun melihat semua itu, mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah roti hidup dan terang dunia. Semua mujizat ini bukanlah sekedar keajaiban biasa, melainkan tanda yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi mereka tetap tidak percaya. Dalam teks hari ini, Yesus kembali menyatakan dirinya sebagai Mesias kepada orang-orang Yahudi yang sudah mengalami cukup banyak firman dan tanda. Namun mereka tetap tidak percaya sampai akhir, bahkan mencoba membunuh Yesus dengan tuduhan penistaan agama. Akhirnya Yesus meninggalkan mereka dan pergi ke Betania di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes Pembaptis dahulu melayani. Yesus kembali ke tempat di mana ia dibaptis oleh Yohanes, tempat di mana ia memulai pelayanan publiknya. Di sisi terjadi reaksinya sangat berbeda. Banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Yesus yang sama, firman yang sama, kebenaran yang sama dikabarkan, disampaikan. Namun di suatu tempat mereka mencoba membunuh Yesus karena tuduhan penistaan agama. Sementara di tempat lain mereka
percaya kepada Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, sebagai kebangkitan dan hidup, sebagai anak Allah dan Kristus, sehingga mereka memperoleh hidup yang kekal. Dalam dunia ini terdapat dua jenis orang, yang percaya dan yang tidak percaya. Mungkin kita pun sama-sama pergi ke gereja dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, tetapi di antara kita pasti ada yang percaya dan yang tidak percaya. Lalu, apa sebenarnya yang harus kita percayai? Apa hal yang dilewatkan oleh orang Yahudi di Yerusalem meskipun telah mendengar banyak firman dan melihat banyak tanda, namun justru dipegang oleh Betania. Melalui firman hari ini saya berdoa agar saudara semua menemukan jawaban yang jelas atas pertanyaan tersebut. Pokok bahasan yang pertama adalah Yesus adalah anak Allah. Dalam ayat 22 sampai dengan 24, tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan bait Allah di Yerusalem, karena itu musim dingin. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Latar belakang teks sehari ini adalah Hari Raya Pentabisan Bait Allah. Hari Raya Pentabisan Bait Allah adalah hari raya untuk memperingati pemulihan Bait Allah yang telah dicemarkan oleh Raja Antiochus, seorang diktator dari Syria, dan mempersembahkannya kembali kepada Tuhan. Pada waktu itu, Syria menjajah Yudea dan menindas orang Yahudi dengan sangat kejam. Mereka menetapkan hukuman mati siapapun yang melakukan sunat, mengubah bait Allah menjadi tempat pelacuran, dan mencemarkan mesbah dengan memercikkan darah babi yang dianggap najis oleh orang Yahudi. Pada saat itulah keluarga Makabi bangkit melawan Syria, memenangkan peperangan, mengusir tentara Syria dari Yudea, dan menyucikan kembali bait Allah. Ketika bait Allah dipulihkan, terjadi mujizat, di mana pelita tetap menyala selama 8 hari. Padahal hanya ada persediaan minyak untuk 1 hari. Hingga saat ini tradisi menyalakan 1 pelita setiap hari selama 8 hari masih diteruskan. Itulah sebabnya Hari Raya Pentabisan Bait Allah juga disebut sebagai Hari Raya Cahaya. Hari raya ini dirayakan untuk mensyukuri anugerah Tuhan yang telah menyucikan bait Allah dengan cahaya kebenaran dan kekudusan. Pelita dalam hari raya pentabisan ini bukan sekedar tradisi belaka. Cahaya tersebut melambangkan Yesus Kristus, Sang Cahaya Sejati, terang dunia. Ini mengajarkan kebenaran bahwa hanya mereka yang menerima Yesus sebagai terang hidup yang jiwanya dapat benar-benar disucikan dari dosa dan dibebaskan dari kuasa iblis. Hari raya ini, Yesus berjalan di Serambi Salomo dan memberikan seruan terakhirnya kepada orang-orang Yahudi. Dalam ayat 25, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Yesus menyampaikan bahwa segala tanda firman yang telah Ia tunjukkan selama ini adalah bukti bahwa Ia adalah anak Allah dan Mesias, dan Ia mengajak mereka untuk dipercaya. Ia ingin agar mereka dibebaskan dari kuasa iblis, keluar dari kegelapan melalui Yesus Kristus sebagai terang dunia, agar mereka disucikan dan memperoleh hidupnya kekal. Namun orang-orang Yahudi kembali melakukan kebodohan dengan mengusir Kristus, Sang Pemilik sejati, dari hari raya ini, keluar dari bait Allah. Mereka menolak terang sejati tepat di hari raya cahaya.
Setelah peristiwa ini, Yesus tidak pernah lagi mengunjungi bait Allah di Yerusalem sampai ia masuk kembali untuk terakhir kalinya demi memikul kayu salib. Hari raya pentabisan bait Allah yang disebut sebagai hari raya cahaya itu akhirnya menjadi hari raya yang kosong, hanya tinggal buntungnya saja tanpa kehadiran Kristus yang merupakan terang hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, bait Allah yang bagaimanakah kita ini? Apakah kita menjadi bait Allah yang hanya menjalankan iman secara rutinitas, yang beribadah di hari Minggu hanya karena kewajiban? Ataukah kita menjadi bait Allah yang penuh kehidupan, yang mengaku di dalam hati bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias? Mari kita menjadi bait Allah yang mengenal Yesus dengan benar, mengakuinya dan membagikan hidupnya kepada sesama. Saya berdoa agar semua saudara menjadi bait Allah yang menjaga hakikat iman dan yang menyenangkan hati Tuhan. Pokok bahasan yang kedua adalah Yesus dan Allah adalah satu. Dalam ayat 30 sampai dengan 33, aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Bagi orang Korea, istilah penistaan agama mungkin sulit untuk dipahami karena istilah ini tidak ada dalam hukum positif di Korea. Namun bagi jemaat asal dari Indonesia, kata ini tentu tidak asing lagi. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Indonesia terdapat pasal yang mengatur tentang penistaan agama. Dan ini merupakan isu yang sangat sensitif di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita sangat memahami bahwa menyatakan Yesus adalah anak Allah dan Yesus adalah satu di Indonesia memerlukan keberanian yang luar biasa dan keputusan spiritual yang besar. Meskipun demikian, mengapa kita tidak boleh berkompromi dan harus tetap memberitakan kebenaran ini? Itu karena hanya jika Yesus sama dengan Allah, dialah yang dapat menjadi satu-satunya juru selamat kita. Ia harus datang sebagai manusia seutuhnya agar dapat mati menggantikan dosa manusia, dosa saya, dosa saudara, dosa kita. Namun karena ia adalah Allah yang tidak berdosa, ia dapat bangkit dan menyelesaikan masalah dosa seluruh umat manusia sekali untuk selama-lamanya. Alkitab menyatakan aku dan Bapa adalah satu. Jika Yesus hanyalah seorang guru moral atau salah satu nabi yang baik, dengan kata lain jika ia bukan Allah, maka ia tidak akan bisa menyelesaikan masalah dosa kita. Hanya jika Sang Pencipta sendiri yang datang ke dunia ini, ia dapat menghancurkan kuasa iblis dan menyelamatkan kita dari kutukan, binasa, maut, dan kuasa kegelapan dan kuasa iblis. Memang ada tantangan dalam menyampaikan esensi kebenaran ini di Indonesia. Karena itulah saya percaya bahwa Tuhan telah memanggil saudara ke Korea, membiarkan saudara mendengar kebenaran ini dan sedang mempersiapkan saudara sebagai misionaris yang akan memberitakannya kembali ke Indonesia. Amin. Sebab itu ketika kita menyampaikan kebenaran ini, kita harus bersandar pada dua hal. Pertama, kita tidak boleh bersandar pada perdebatan manusia, melainkan pada karya Roh Kudus.
Misteri bahwa Allah dan Yesus adalah satu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami melalui logika manusia, melainkan anugerah iman yang terjadi ketika Roh Kudus membuka pintu hati seseorang. Kedua, kita harus menunjukkannya lewat kehidupan kita sehari-hari. Dalam ayat 37 dan 38, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ketika Allah terpancar melalui kehidupan kita sehari-hari, barulah teman-teman Indonesia kita akan mulai penasaran tentang Yesus yang adalah satu dengan Allah, dan Yesus adalah anak Allah yang kita beritakan. Melalui pekerjaan Allah yang kita lakukan, mereka akan menyadari bahwa Yesus memang satu dengan Allah. Saya berdoa agar setiap jemaat kebaktian berbahasa Indonesia di Gereja Yewon, dimanapun saudara berada, baik di rumah, baik di tempat kerja maupun sekolah, dapat menjalani hidup sebagai saksi yang memancarkan kasih Allah dan menyatakan pekerjaan-pekerjaannya. Sebagai kesimpulan, dalam ayat 39 sampai dengan 42, sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes Pembaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ, dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar, dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Bagian akhir dari teks hari ini menunjukkan kontras yang sangat jelas. Di Yerusalem, mereka tidak percaya kepada Yesus sampai akhir dan bahkan mencoba membunuhnya. Namun di Betania, banyak orang menjadi percaya kepadanya. Bait Allah di Yerusalem menjaga formalitas hari raya, tetapi kehilangan esensinya, yaitu Kristus. Sebaliknya di Betania terjadi sesuatu yang luar biasa, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Yohanes Pembaptis memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi ia dengan berani menyampaikan dan meninggalkan kesaksian yang benar tentang siapa Yesus itu. Masa pelayanannya tidaklah panjang, hanya sekitar 6 bulan hingga 1 tahun. Pada saat Yesus kembali ke Betania dalam teks hari ini, Yohanes Pembaptis telah mati, martir. Namun pelayanannya belum berakhir. Kesaksian yang ia berikan dengan mengorbankan hidupnya yang singkat itu meninggalkan murid-murid, dan pada akhirnya membuat banyak orang percaya kepada Yesus. Meskipun Yohanes Pembaptis tidak melihat buah itu saat ia masih hidup, pelayanannya terus berlanjut sebagai pelayanan yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Ia dengan jelas dan berani menyatakan bahwa dirinya bukanlah Mesias, melainkan Yesuslah Mesias. Yesuslah Kristus. Misi yang sejati adalah membiarkan hanya Yesus yang tetap tinggal di tempat itu, bahkan setelah kita tiada. Esensi dari gereja adalah misi penginjilan, dan esensi dari misi adalah hati Allah yang mengasihi jiwa-jiwa. Esensi dari misi adalah hati yang penuh belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang sekarat karena belum bertemu Yesus Kristus. Itu berarti memiliki hati Kristus Yesus. Hati ini tidak bisa didapatkan melalui upaya atau kekuatan kita sendiri. Hal ini hanya mungkin terjadi melalui kasih karunia Allah
dan pertolongan Roh Kudus. Itulah sebabnya kita membaca Alkitab dan berdoa setiap hari untuk mengetahui isi hati Allah. Misi tidak dilakukan oleh individu sendirian, melainkan oleh komunitas gereja. Itulah sebabnya Gereja Yewon terus melakukan pembaruan dan reformasi agar dapat berjalan bersama dengan gereja-gereja di Korea di bawah bimbingan Roh Kudus. Demikian juga kebaktian berbahasa Indonesia ini sedang mengikuti bimbingan Roh Kudus untuk berjalan bersama dengan gereja-gereja di Indonesia. Akhir-akhir ini banyak pendeta di Indonesia yang terus menghubungi saya. Saya sedang berdoa agar kita dapat dipimpin secara tepat oleh Roh Kudus untuk menentukan denominasi atau gereja mana di Indonesia yang telah Tuhan rencanakan dan siapkan untuk kita akan bekerja sama. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah adalah seorang misionaris. Setiap orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah adalah sasaran misi. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus dan Allah adalah satu adalah seorang misionaris. Setiap orang yang tidak percaya bahwa Yesus dan Allah adalah satu adalah sasaran misi. Misionaris bukan hanya mereka yang diutus oleh gereja ke ladang misi di luar negeri. Tuhan telah mengutus kita sebagai misionaris ke dalam keluarga kita, ke tempat kerja kita, dan ke sekolah kita. Hal ini menjadi mungkin karena Tuhanlah yang mengutus kita. Hal ini menjadi mungkin karena Tuhan menyertai kita. Saya berharap saudara semua melemparkan tali kehidupan dengan hanya bersandar kepada Allah, bersandar pada firman-Nya, dan bersandar pada Roh Kudus. Kita adalah misionaris yang percaya bahwa Yesus adalah Allah, Juru Selamat kita. Apakah kita termasuk orang yang percaya atau orang yang tidak percaya? Saya berdoa agar seluruh jemaat kebaktian berbahasa Indonesia di Gereja Yewon tanpa terkecuali percaya dan memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah dan bahwa Yesus dan Allah adalah satu. Sehingga saudara semua menjalani hidup sebagai misionaris yang menyelamatkan dan membangun banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terbaik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau membiarkan kami merasakan kehadiran-Mu melalui keindahan alam yang Engkau ciptakan. Kami berterima kasih karena melalui firman yang berharga hari ini, Engkau membiarkan kami memeriksa kembali esensi dari iman kami. Ya Tuhan, jangan biarkan hidup kami menjadi seperti hari raya pentabisan Bait Allah yang kehilangan Kristus sang terang hidup. Biarlah kami percaya pada kuasa darah Kristus yang menyucikan jiwa dan raga kami, serta kuduskanlah Bait Allah di dalam diri kami masing-masing. Biarlah kami sungguh-sungguh percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah dan satu-satunya Juru Selamat yang adalah satu hakikat dengan Allah. Biarlah firman Allah nyata di dalam kehidupan kami melalui iman kami. Sama seperti Yohanes Pembaptis yang membiarkan hanya Yesus Kristus yang tetap tinggal, biarlah kami pun menjalani hidup sebagai misionaris yang menyelamatkan dan membangun jiwa-jiwa di dalam keluarga, tempat kerja, dan sekolah tempat kami diutus. Jadikanlah kebaktian berbahasa Indonesia ini sebagai saluran kasih dan firman-Mu. Kami mohon agar Roh Kudus sendiri yang membuka pintu hati teman-teman yang akan kami undang pada hari terakhir di bulan Mei nanti. Kami sangat berharap agar perjanjian yang kami pegang hari ini dapat menghasilkan buah kemenangan di dalam kancah kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Amin.